Tidak seorang pun orang di dunia ini bisa terlepas dari permasalahan, dari persoalan hidup. Ada banyak pengalaman, peristiwa, kejadian yang tidak diharapkan, sehingga membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Seseorang menjadi merasa persoalan yang dihadapinya tidak bisa diatasi atau sulit diatasi. Nah, ketika ini terjadi pada diri Anda, bisa jadi Anda akan terpengaruh kesehatan jiwanya. Nah, ketika seseorang, termasuk Anda, berani mengatakan saya sehat jiwa, betulkah demikian? Bisa jadi Anda mulai ada masalah pada kesehatan jiwa Anda. Oleh karena itu perlu mengenali sebenarnya kondisi seperti apa yang dinamakan sehat jiwa. Nah, ini sangat penting sekali supaya Anda bisa melakukan evaluasi diri, melakukan refleksi diri, paling tidak setelah Anda bangun tidur atau setelah mengakhiri kegiatan Anda di sore hari dan ingin berangkat istirahat. Coba kenali jika memang Anda merasa bahwa ada situasi atau kondisi yang gak baik-baik saja atau berbeda dari biasanya, tentu harus dilakukan usaha, dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa. Siapa sih yang ingin terganggu jiwanya sampai harus berobat ke dokter atau ke rumah sakit? Saya yakin Anda pun tidak ingin, bukan? Oleh karena itu, simak penjelasan tentang apakah kita sehat jiwa ya. Nah, jangan di skip, ikuti sampai akhir. Jika ini ada manfaat, berikan like, komentar yang membangun, dan share ke saudara, teman, pasangan, semua orang yang membutuhkan informasi ini. Ciri-ciri orang yang sehat jiwanya: 1. Merasa sehat dan bahagia. Oke, saya sedang baik-baik saja dan saat ini saya sedang happy atau bahagia. Kalau orang sudah ngerasa bahwa hari-harinya itu benar-benar tidak nyaman, sulit untuk menjadi bahagia, maka hati-hati, bisa jadi Anda sedang tidak baik-baik saja. Seharusnya orang bisa merasakan yang namanya bahagia, bukan sedih. Perasaan sedih yang berlebihan, perasaan tidak berharga, merasa tertekan, tentu ini sebuah tanda bahwa Anda mengalami depresi atau gangguan jiwa. Seyogianya ketika Anda mulai tidak bisa merasakan yang namanya bahagia, segera menghubungi profesional kesehatan. Berikutnya, mampu menghadapi tantangan hidup. Tentu ketika orang yang sehat jiwanya, ketika diberikan tugas di tempat kerjanya, ketika harus melakukan sesuatu yang tidak biasanya dikerjakan, atau menyelesaikan persoalan hidup yang mungkin biasanya tidak dialami atau belum pernah dialami, maka dengan optimis, dengan keberanian akan mengerjakannya, akan menyelesaikannya. Tidak ada rasa takut,
Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa tidak bisa menyelesaikan semuanya. Ya, walaupun ada keraguan sedikit bahwa saya belum pernah melakukannya, saya belum pernah mengizinkannya, mengerjakannya. Tentu kita bisa loh mencari bantuan, mencari sumber, mencari referensi, mencari orang yang bisa memberikan petunjuk supaya kita bisa mengerjakan tantangan tersebut, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau orang sehat jiwanya pasti nggak akan banyak mengeluh. Apalagi jika ada cobaan, ada masalah, pasti akan menghadapinya dengan baik, dengan sabar, dengan kuat. Bahkan tidak akan menyalahkan orang lain, apalagi dirinya, apalagi Tuhan. Karena merasa yakin bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Ada rasa percaya diri, ada rasa punya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Berikutnya, menerima orang lain apa adanya. Terkadang kita seringkali berhadapan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan kita. Bisa saja ini terkait dengan pasangan kita, mungkin suami kita atau istri kita, atau mungkin orang tua kita, anak-anak kita, teman kerja kita, teman sekolah kita. Seyogianya kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari mereka. Wajar setiap orang punya kekurangan, tapi tidak boleh dijadikan alasan kita untuk berpikir yang negatif tentang orang lain, bahkan menjadi kesal, menjadi marah, menjadi kecewa terhadap orang tersebut. Menerima apa adanya orang di sekitar kita dan mencoba memandang kelebihannya, ini akan sangat bagus karena bisa melatih kita berpikir positif. Ketika kita bisa memposisikan diri bahwa selalu memaklumi kalaupun ada kekurangan, kelemahan dari orang sekitar kita, kalau memang butuh bantuan bisa kita bantu. Intinya kita akan nyaman bersama dengan orang lain. Kalau kita nggak bisa menerima, tidak bisa menilai hal positif yang ada pada diri orang lain, orang yang di sekitar kita, bawaannya akan berpikir negatif melulu, curigaan melulu, akan tidak nyaman ketika bersama dengan orang lain. Nah, kalau seperti ini tentu hidupnya tidak akan bahagia. Dan kalau mengalami masalah dalam hidupnya, pasti akan ngerasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa, tidak ada seorang pun yang mau membantu. Padahal itu berawal dari pikiran negatif kita terhadap orang lain. Berikutnya, bersikap positif pada diri sendiri. Terkadang kita membanding-bandingkan kondisi kita dengan orang lain. Kita sibuk bahwa kenapa orang lain lebih berhasil, mempunyai bentuk tubuh yang bagus, fungsi tubuh yang bagus. Kenapa saya harus sakit gagal ginjal? Kenapa saya harus sakit diabetes mellitus? Kenapa saya harus pakai kacamata? Kenapa saya harus pakai alat bantu dengar? Atau kok orang lain bisa bekerja, bisa jadi polisi, tentara, bisa berdagang dan sukses, kok saya tidak? Tentu ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, pasti akan tidak nyaman terhadap kondisi kita. Yang ada hanya kita muncul pikiran-pikiran negatif, pikiran yang membuat kita itu sulit untuk bergerak maju, selalu ragu, takut, khawatir salah atau tidak berhasil karena terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain.
Kita hanya melihat hasil yang dicapai oleh orang lain, tidak pernah melihat proses yang dilalui orang lain untuk mencapai kondisi seperti saat ini. Seyogianya kita mulai berpikir positif, lihat proses mereka sehingga menjadi berhasil, sehingga menjadi sukses seperti saat ini. Bukan hanya hasil akhirnya saja yang kita lihat. Tentu kita akan menjadi berpikir positif pada diri sendiri. Apa? Tentu kita akan bisa melihat bahwa orang lain pun punya kelemahan kok, punya kekurangan, seperti halnya kita. Tapi orang lain juga punya kelebihan. Demikian juga dengan kita, pasti punya. Tinggal kita mengenali apa sih yang lebih dari diri kita, apa sih yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang kita akan manfaatkan untuk bergerak ke depan. Dan akhirnya rasa nyaman itu akan ada. Nyaman dengan dirinya sendiri dan nyaman bersama dengan orang lain. Karena kalau sudah nggak ngerasa nyaman bersama dengan orang lain, ya wajar kalau ada pikiran negatif, curigaan. Orang tidak membicarakan dirinya, ngerasa dibicarakan orang lain. Orang tidak berpikir untuk mencelakai, untuk berbuat tidak baik. Sudah overthinking, terlalu banyak berpikir bahwa orang lain tuh nggak suka dengan diri Anda. Nah, itu kan tidak boleh. Tentu semua itu berawal dari kita nggak sanggup untuk menjadi nyaman bersama dengan orang lain. Yang berikutnya adalah produktif dalam keseharian. Kalau Anda ingin dikatakan sehat jiwa, ya tentu tidak bisa hanya duduk-duduk santai di rumah. Seharian hanya nonton TV, main HP. Tentu tidak demikian. Selain harus bisa merawat diri dengan baik, juga bisa melakukan aktivitas hariannya secara positif. Mungkin seperti yang orang lain lakukan. Apalagi jika masih usia produktif. Tentunya ya harus bekerja. Kalau belum punya ya cari pekerjaan. Apapun yang bisa dikerjakan, yang penting halal. Semua yang Anda kerjakan pasti akan ada hasilnya. Ketika Anda sudah mulai malas bekerja, malas pergi ke kantor, malas berusaha untuk menghasilkan sesuatu, berarti Anda sudah ada itu tanda-tanda gangguan jiwa. Karena apa? Orang yang gangguan jiwa rata-rata sebagian besar itu dia sangat tidak ada motivasi untuk berkegiatan, apalagi bekerja. Tidak ada ide, ya, tidak ada niat untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, tentu ini sangat jelas sekali. Ya, jangan berpikir bahwa orang yang tidak sehat jiwanya selalu identik dengan mengamuk, berbicara sendiri, tertawa sendiri, atau mungkin sudah tidak pakai baju, keliling-keliling kampung, atau keluyuran, nggak pulang. Tidak demikian, ya memang itu tanda gangguan jiwa. Tapi itu sudah berat. Nah, kalau Anda ingin tahu Anda sehat jiwa atau tidak, secara dini harus mengenali apakah setiap harinya sudah merasakan yang namanya bahagia atau hilang timbul. Kadang bahagia sekali, tapi kadang-kadang sedih. Nah, tentu harus hati-hati. Ya, jangan-jangan ada masalah dalam kontrol emosi atau suasana hatinya. Atau mungkin menjadi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Menjadi sangat ragu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya biasa dilakukan. Nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah, atau bisa jadi Anda selalu mengkritik orang lain di sekitar Anda. Menganggap orang lain itu salah semua, nggak ada yang benar. Ya, dan membuat Anda
tidak nyaman. Atau bisa jadi Anda sudah mulai merasa nggak nyaman ketika bersama dengan orang lain, sehingga cenderung membatasi diri, tidak mau bergaul, enggan keluar rumah. Padahal dulu-dulunya sangat aktif berkegiatan sosial, aktif bertemu teman-teman, diskusi, bercanda. Akhir-akhir ini menjadi tidak semangat, tidak bergairah. Nah, tentu ini harus hati-hati. Ya. Atau mungkin sudah mulai enggan berangkat bekerja. Kalau yang dagang mungkin enggan berjualan, buka lapak. Atau ketika dia mungkin buruh, mulai minta libur. Ya, padahal seharusnya dia bisa mengerjakan dan tidak ada penyakit fisik atau keluhan yang membuat dia memang harus istirahat. Ya, tentu ketika kondisi itu dialami oleh Anda, pikirkan bahwa jangan-jangan jiwa saya udah nggak sehat. Jangan-jangan saya sudah harus bertemu dengan mungkin psikolog, dokter, atau perawat spesialis keperawatan jiwa. Semakin cepat Anda mengenali kondisi Anda, tentu semakin persoalan yang dialami, khususnya masalah kesehatan jiwa, itu bisa diatasi. Dan kalau ini diatasi sejak dini, tentu akan mempengaruhi kualitas hidup Anda. Anda akan tetap bisa bekerja, punya lingkungan sosial yang luar biasa. Anda akan merasa berharga, bermakna. Ya, jadi rasa bahagia itu selalu mengiringi hari-hari Anda, selalu menyertai hari-hari Anda. Selalu bisa menghadapi semua tantangan hidup, persoalan apapun. Selalu optimis, selalu berani menanggung resiko untuk menyelesaikannya. Dan Anda akan mempunyai kehidupan sosial atau lingkungan sosial yang hangat, yang bersahabat, yang kondusif. Kenapa? Karena Anda akan menjadi nyaman dengan siapapun, walaupun itu orang yang baru Anda kenal. Nah, tentu juga Anda akan bisa menghargai diri Anda dengan melakukan hal-hal yang positif, karena Anda tahu ada keunikan dalam diri Anda. Ada sesuatu yang luar biasa dari diri Anda. Bisa jadi memang berbeda dengan yang dimiliki orang lain, tapi Anda bangga dengan yang Anda miliki. Anda bisa memanfaatkan keunggulan, keistimewaan yang Anda miliki. Nah, sehingga itu juga menjadi sumber kebahagiaan. Nah, ketika Anda menghasilkan sesuatu, Anda bermanfaat untuk orang lain, bisa menularkan ilmu, bisa menghasilkan uang, dan kemudian bisa membantu orang lain, bisa menafkahi anak, istri. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang membuat orang bahagia, sesuatu yang membuat orang selalu berpikir positif, sesuatu yang membuat orang menjadi nyaman dengan kondisi dirinya dan kondisi orang lain, selalu merasa optimis. Nah, tentu ketika ada beberapa hal yang bisa jadi apa yang sudah Bang C sebutkan tadi, ada yang bermasalah, ya bukan berarti Anda gagal melewati semuanya. Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk pulih, untuk sembuh. Maka secepatnya jangan segan-segan, jangan takut, jangan ragu. Hubungi profesional kesehatan. Supaya apa? Ya, supaya Anda punya orang-orang di sekitar Anda yang mensupport, memberikan dukungan sosial, dukungan psikologis, sehingga Anda bisa menemukan jati diri Anda.
Anda menemukan hal-hal yang perlu Anda tingkatkan, yang perlu Anda optimalkan. Anda menjadi orang yang kuat, orang yang selalu memahami kelebihan dan menerima kekurangan, orang yang selalu berpikir positif terhadap diri dan orang lain, orang yang selalu berusaha untuk menghasilkan sesuatu setiap harinya, menjadi produktif. Dan ketika itu terjadi, ya, Anda tidak akan berobat ke rumah sakit jiwa. Justru Anda akan membantu orang-orang di sekitar Anda untuk tetap sehat jiwanya. Bukan susu ini ya. Justru Anda akan merasa bermakna karena bisa membantu orang lain, bisa membuat bahagia orang lain, bisa membuat orang lain sehat jiwa. Nah, silahkan mencoba. Silahkan, jika ada kesulitan, hubungi saya di 081 326 538 991. Insya Allah Bang J akan bantu menemukan apa yang sejatinya terjadi pada diri Anda dan harus bagaimana untuk mencapai sehat jiwa ini. Nah, tidak ada salahnya teman-teman Bang J melihat konten video yang lain, supaya bagaimana kita hidup dengan sehat jiwa, bagaimana kita mempertahankan kondisi kita tetap sehat jiwa, bagaimana kita menghargai, memaknai apa yang kita miliki sebagai sesuatu yang luar biasa.